Hai Besti, pernah nggak kamu ngerasa hidup ini semakin berumur semakin gini-gini aja? Buka Instagram, bikin insecure, punya masalah sedikit, overthinking. Kayaknya aku nggak cocok deh jadi penduduk bumi. Apa hijrah aja ke planet Mars? Eits, tunggu dulu Besti. Aku punya kok obatnya buat kamu. Ya, Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Oke, sebelum aku ekstrak value dalam buku ini buat nyembuhin insecure, toxic, dan overthinking kalian, yuk kenalan dulu dengan Filosofi Teras. Filosofi Teras dikenal juga sebagai filsafat Stoa. Stoa sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya teras. Dinamakan filsafat Stoa atau filsafat teras karena si filsuf sering mengajarkan murid-muridnya di teras Belpira di Yunani. Meskipun ajaran ini sudah ada sejak 2300 tahun yang lalu di Yunani kuno, namun ajaran ini masih sangat relevan dengan orang-orang di masa kini loh, khususnya para kaum milenial. Besti sekalian, ada 3 ide besar dalam filosofi teras yang bisa ngurangin bahkan ngilangin perasaan seperti baper, toxic, insecure, overthinking, dan semua kawan-kawannya itu. Yang pertama, guys, kalian harus tahu bahwa semua realitas itu sifatnya netral. Yang bikin dia jadi positif atau negatif itu adalah persepsi kamu sendiri. Itu adalah pikiran kamu sendiri. Jadi, postingan di sosial media yang selama ini kamu anggap bisa bikin baper, toxic, insecure, atau bahkan bikin happy, itu semua adalah hanya permainan pikiran kamu sendiri. Jadi PR kita adalah gimana caranya setiap kita menemukan realitas atau objek atau postingan misalnya, gimana cara kita ubah semua itu jadi positive vibes. Well, next. Ide besar kedua dalam buku ini yang kalian harus tahu adalah dikotomi kendali. Kata Henry Manampiring, ada 2 hal di dunia ini. Yang pertama adalah sesuatu yang di luar kendali kita, seperti datangnya hujan, panas, penilaian orang terhadap kita, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang di bawah kendali kita, seperti pikiran kita, persepsi kita, tindakan kita, dan lain-lain. Poinnya adalah gimana ketika kamu menghadapi masalah, kamu tidak perlu lagi mikirin sesuatu yang emang sudah terjadi, sesuatu yang emang di luar kendali kamu. Fokus kamu adalah bikin sesuatu yang berada di bawah kendalimu, seperti gimana cara mengendalikan emosimu, caramu menyelesaikan masalahmu, dan semua hal yang relate dengan itu. Kita ambil contoh kecil, katakanlah kamu di posisi waktunya pulang kerja atau kuliah. Ternyata hujan turun, sedangkan koneksi di ponselmu sedang tidak stabil. Ya sudah, koneksimu tidak stabil, turunnya hujan. Kedua hal tersebut adalah suatu yang berada di luar kendalimu. Kamu tidak perlu menyesali situasi itu. Satu-satunya yang perlu kamu pikirin adalah suatu yang berada di bawah kendalimu, seperti gimana cara meredam bad moodmu di situasi tersebut, atau gimana cara bikin sesuatu yang menyenangkan sembari menunggu hujan reda. Contoh, kamu bisa baca-baca buku di HPmu, atau mungkin di ruangan kamu ada buku, kamu bisa buka-buka lalu kamu baca. Atau bagi kamu yang muslim, kamu bisa gunakan waktu menunggu hujan tersebut untuk berenung atau bertafakur atau berdoa di kala hujan turun. Atau juga kamu bisa buka apps Quran di HPmu lalu kamu baca. Atau yang paling simple, kamu bisa gunain waktu menunggu hujan tersebut untuk beres-beres file di HPmu atau di laptopmu. Simple banget bukan? Well, next. Ide besar ketiga dalam buku Filosofi Teras yang kalian harus tahu adalah konsep STAR. Ya, stop, think,
assess, and respond. Jadi misalnya kalian berada di posisi ingin marah, katakanlah, atau jenis emosi negatif yang lain, kalian berhentilah dulu sejenak untuk berpikir lebih rasional, lebih jernih, lebih dewasa lagi. Tanyakan pada diri kalian, bener gak yang aku lakuin ini dewasa gak? Bukankah nanti musuhku akan lebih senang ketika melihatku berhasil terserudam emosi? Nah, ketika situasi di hati kalian sudah mulai adem, mulai jernih, barulah kalian bisa action, barulah kalian bisa respond. Baiklah bestie, jadi kalau aku bisa conclude, bisa simpulkan, inti dari buku ini adalah bahwasanya bahagia itu kita yang create, bahagia itu kita yang ciptakan. Caranya adalah dengan sekreatif mungkin, cerdas mungkin melihat sisi positif dari setiap situasi yang kita hadapi. Oke deh, last but least, aku mau disclaimer bahwa aku tidak sedang mereview buku, aku hanya mau share sesuatu yang aku ingin share ke kalian. That's all. Thank you for watching.